Terus gue bilang, gue mau dong nyari kerjaan, emang lu bisa apa? Ya gue mau belajar aja lah, nulis mau dibayar berapa terserah gitu kan. Udah on. Oke, netizen yang baik hatinya, balik lagi. Gue Dosen Galau Channel. Hari ini mau cerita banyak hal dengan sahabat gue banget. Seorang dosen, seorang peneliti, seorang penulis buku juga, dan seorang yang galau juga sih, tapi ini versi wanitanya. Inilah mbak gue, ya mbak gue banget, ini Mbak Lydia. Apa kabar Mbak Lydia? Baik. Baik. Gimana kabarnya Kang Arul? Alhamdulillah baik. Kenalin dulu ke netizen saya yang baik hatinya. Apa aja nama, lahir di mana, terus kemudian akun BCA, akun BCA, rekening berapa, nomor rekening, apa aja dong? Bebas ya, bebas nama. Oke. Halo netizen, saya itu temannya Kang Arul. Ya. Temannya Kang Arul, sejak kapan nih kita kenalan ya? Mungkin sebelum Berapa purnama deh, berapa purnama? Kerajaan Romawi menyerang Timur Tengah. Kerajaan Sriwijaya aja kali, ya. Ya. Benar, saya itu lahir di Palembang sampai Palembang. dengan remaja lah SMP. SMP di Palembang. SMP. Terus cita-citanya tuh saya pengen ke kota. Oh, Jadi gadis desa yang pengen ke kota. wih, gadis desa bro. Enggak sih, gadis kota mau ke kota kan nggak ada kan, adanya okay. gadis desa mau ke kota. Jadi saya ke Jakarta itu umur 14, saya sekolahnya cepet tahun. Oh gitu, kenapa emang? Ya dulu rada pinter sih, sekarang sekarang rada-rada ya. Iya, sekarang rada-rada. Rada-rada. Ke Jakarta, terus saya SMA-nya di Jakarta. SMA di Jakarta. Udah itu nggak kira-kira lagi SMA-nya tuh di Menteng. Oh, rumahnya di? Numpang tempat kakak saya. Oh, kebetulan kakak saya di Menteng, terus saya sekolah sama orang-orang pintar dan orang-orang kaya. Wih, jadi ketahuan kan. Stadiumnya itu ada di mana gitu loh. Ya dari situ, wah tempat pertama-tama tegagap-gagap. Namanya gadis desa tadi ya. Iya, gadis desa. Jadi yang saya nggak pernah pelajari itu adalah ini alat musik. Alat musik, Kan bingung nih, guru SMA saya nanya waktu pertama masuk gini, kok kamu ini nggak bawa alat musik? Terus saya bilang gitu dengan muka yang rada sedih gitu ya, alat musik apa Pak? Di rumah ada apa? Di rumah kakak saya maksudnya, saya bilang gitu. Di rumah kakak saya sih ada organ. Oke. Yang kecil, punya ponakan saya Pak. Apa itu? Apaan? Pianika? Bukan, harmonika. Terus si bapaknya langsung nyolot gitu, gue ngajar lu gimana kalau harmonika gitu kan. Ya. Terus pas pulang gitu saya bilang sama kakak saya, gue suruh bawa alat musik gitu ya. Terus saya, nggak mau bawa piano kan, lumayan tuh. Piano. Terus sama kakak saya tuh dibeliin lah yang seruling bambu itu. Seruling bambu. Udah. Suling. Ya, terus udah gitu yang pelajaran yang seru lagi, tata buku. Saya IPS ya, maksudnya masuk IPS tata buku. Tata buku, ya kagak ada lah ya, hitung dagang itu di kampung, di Palembang tuh nggak ada pelajaran itu di SMP. Sementara ini kan Menteng masalahnya. Menteng ya teman-teman netizen yang baik hati itu bisa dianggap sebagai kawasan elit yang ada di Jakarta. Salah satu kawasan yang elit ada di Jakarta. Oh, teman saya tuh anak menteri. Oh gitu. Tapi awalnya saya nggak tahu. Ini anak mantri atau anak mana? Saya kan teman sekelas saya dan duduk di sebelah saya tuh anaknya Sutami. Oke. Nah waktu dikenalin kan orang-orang pada kagum tuh. Namanya Ria. Saya kagum banget sama bapak. Bapak lu siapa Ria? Itu yang bangun jembatan Semanggi. Gue pernah nggak ya? Saking polosnya dari Palembang gitu kan. Jembatan Semanggi. Terus gue baru setelah gue nanya sama kakak gue, Jembatan Semanggi itu yang kalau kita buat muter katanya gitu ya. Nah terus ada cerita lucu nih awal-awal ke Jakarta. Olahraganya di Senayan, di pintu 1. Pintu 1. Kakak gue kagak ada yang mau nganterin.
Yang pertama sibuk ngurusin anaknya. Ah. Yang kedua, yang ketiga itu kakak gue kerja, jadi dia nggak sempat nganterin. Olahraganya pagi. Siap. Udahlah gue, dia bilang lu naik apa aja pasti nyampe lah katanya gitu. Nyampe lah gue di hotel yang sekarang Sultan, dulu Hilton. Nah, sampai di situ gue bingung, ini pintu 1 di mana? Ternyata jalannya dong 10 kilo cuy. Sampai di situ gue telat, kan itu jam 7. Iya. Guru olahraga gue bilang, kamu yang telat muter bukit 3 kali. Bukit mana? Bukit di dalam, di pintu 1 tuh ada bukit. Oh, oke. Putaran pertama. Masih kuat? Bukan, tewas gue. Oh, tewas. Pingsan. Pingsan gue. Beda, anak menteng ya, nggak bisa lari-lari. Putaran pertama belum sampai, tewas. Gitu. Nah, udah guru gue takut. Ya gue di apa namanya, dikasih minum. Terus udah gue dikasih bikinin teh, bikin teh manis. Terus gue disuapin katanya, kan Pak masih pagi, jadi dia takut, guru gue juga takut kalau gue kenapa-napa kan, anak orang ini gitu kan. Terus ada yang ngomong, Pak dia itu nggak tahu Senayan Pak, maklum katanya, jadi dia udah jalan Pak tadi dari hotel Sultan. Iya, Hotel Sultan itu udah 10 kilo sendiri Pak katanya. Terus Bapak suruh dia puter lagi. Ya aja jelas langsung pingsan. Dulu masalahnya gue beratnya cuma 45. Jangan tanya yang sekarang. Jangan tanya yang sekarang. 120. Tapi nama lengkap nih, balik lagi. Nama lengkap Lydia. Gue nggak pengen pakai Wati, bisa nggak? Apa ya? Itu kakak gue yang ngasih nama Wati. Jadi kakak gue sama gue tuh bedanya 24 tahun. Sama yang pertama. Dia Lili, gue Lydia. Oh gitu, Lili, Lydia. Ya, gitu. jadi gue pengennya pakai Lydia Evelina aja, boleh nggak sih? Lydia Evelina. Iya. Oke, jadi Lydia Evelina. Itu yang ngasih nama kakak gue. Kakak gue yang pertama. Ya, jadi bukan pas berojol, kakak langsung ngasih nama? Iya, bukan bapak gue. Bapak gue nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab lah. Iya. Itu yang Mbak Lydia, aktivitas sehari-hari di? Saya dosen binus. Dosen binus, iya. Untuk mata kuliah apa itu? Kebanyakan sih PR, tapi gue satunya jurnalistik loh. Oh, S1 jurnalistik di? Lulusannya? Iya, lulusan? ISIP. ISIP. S2 di? Trisakti. Trisakti. S3? Sahid. Ya, S1, S2, S3, akhirnya sekarang jadi dosen di binus dengan mata kuliah? Pokoknya yang serba PR deh. Yang serba PR. Tapi gue fokusnya sih di writing. Gue tuh, gue pikir gue hobinya nulis sih. Jadi waktu gue ke Jakarta, gue tuh yang gue bawa hanya buku bahasa Indonesia, catatan bahasa Indonesia. Oh gitu? Iya, jadi nggak bawa bekal, nggak bawa pakaian, nggak jadi bawa apa? mama gue juga bingung, gitu. bawa lebih banyak buku-buku gitu. Buku dibandingkan pakaian. Karena gue pikir kakak gue pasti beliin kan. Ya. Itu, catat. Terus udah gitu, gue baca-baca nih, oh ternyata gue emang bakat. Nah gue waktu SMA, guru bahasa Indonesia gue tuh kalau dia masuk, kita harus nulis 4 halaman nulis, 4 lembar halaman nulis gitu. Kebayang kan? Gue joki, jadi teman gue tulisin joki tuh? Joki untuk alinea pertama. Orang kan kalau udah alinea pertama kan lancar nih. Nah jadi tolong dong katanya tulisin gue, ya udah. Oh berarti udah dikenal ya? Artinya udah dikenal di teman-teman sekolah SMA itu bahwa seorang Lydia itu pandai menulis. Gitu. Pandai, kayaknya enggak juga sih. Pakar. Oh lebih. Pakar, senior. Gue juga baru tahu waktu di SMA tuh gue punya guru zaman dulu namanya PSPB ya. Lu tahu nggak PSPB? PSPB? Iya. Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa. Nah, itu guru gue itu ABRI. Dan dia itu kerjanya di Pussejarah ABRI. Bagian nulis buku. Nah, dialah yang menemukan gue, kalau dia bilang gue tuh bakat nulis. Jadi dia bilang gini, kamu wawancara, kan gue tuh diajak teman gue di OSIS itu ngurusin majalah sekolah, buletin sekolah. Nah si guru itu baru gabung, jadi gue wawancara dia di Museum Pussejarah ABRI. Terus tulisan gue dibaca, dia bilang gini sih, kamu bakat kayaknya, kamu masuk aja sekolah itu jurnalistik. Nanti saya kenalin sama Laros ya, zaman dulu terkenal. Oh terkenal, Laros terkenal. Itu punya rubrik di sebuah majalah Kartini ya. Iya. Laros itu tuh. Iya, Dari hati ke hati ya atau apa judulnya? Saya lupa ya namanya rubriknya, tapi terkenal banget. Saya tahu banget. Nggak, dia lebih banyak ngomongin soal kehidupan sih ya, Laros gitu. Nah terus apa namanya, nggak dikenalin.
nggak jadi dikenalin. Tapi gue masuk sanggar, namanya Sanggar Karya Komunikasi. Di Kebon Kacang ya, di Kebon Kacang itu. Jadi, nah waktu itu gue ceritanya dapat duit tuh. Jadi kita dapat sponsor dari satu penerbitan ya, dari koran gitu. Kita ngajak anak-anak kecil kelas, kalau misalnya kan kelas 6 itu kan ujian ya. Nah, nanti adik-adiknya kan libur nih. Ya, betul. Nah, terus sekolahnya itu ngasih kegiatan gitu. Nah, kita tuh jadi instruktur. Kita jalan nih ke Taman Mini, ke Monas, ke tempat-tempat itu. Terus mereka harus mengekspresikan menulis. Jadi Sanggar Karya Komunikasi itu menekankan bahwa seluruh kehidupan kita ini biasanya kita harus punya kemampuan menulis untuk bisa sharing ke orang lain gitu. Luar biasa. Dapat nih gue sehari itu ya zaman dulu lah ya. Tahun berapa tuh? 90-an ya? Ya sekitar 90. Itu. Jadi dapat berapa tuh sehari? Mau tau aja sih. Ini cuma di sini kita bisa membongkar berapa yang didapat Tapi oleh. lumayan lah gitu ya. Dari situ gue ketemu juga nih sama kakak kelas gue. Sebenarnya gue sekolah itu diantar sama dia sih. Jadi ketemu terus gue belajar. Bentar. Ini kakak kelas cowok atau cewek sih? Ini kayaknya berkesan banget gitu ya netizen yang baik hatinya itu. Ini cowok cewek? Cowok sih. Cowok sih. Gitu. Enggak, sebenarnya di dalam sanggar itu kan ada berbagai orang. Ketemu sama teman, terus dia bilang gue mau dong belajar. Kan kalau libur SMA ke kuliah itu lama kan ya? Betul. Dari kalau nggak salah Mei udah kelar ya? Udah Mei, April sebenarnya udah selesai. Iya, April udah kelar. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus baru masuk. September kalau kuliah. Ya 4 bulan. 4 bulan. Nah, terus gue bilang, gue mau dong nyari kerjaan. Emang lu bisa apa? Ya gue mau belajar aja lah, nulis mau dibayar berapa terserah gitu kan. Ada gue ketemulah sama itu, nulis gitu. Gue nulis dulu, yang pertama gue tulis itu ada toko ya, toko itu namanya IJ Kasimo, pernah tahu nggak lo? Pernah dengar. Ya, IJ Kasimo. Jadi nulisnya tuh sedih juga sih. Jadi tulisan gue akan dimuat kalau untuk in memoriam dia. Oh, sedih banget sih. Orangnya masih hidup? Orangnya udah sekarat. Oh, udah tinggal tunggu. Kacau nih. Gue nanya, ini tugas gue pertama nih. Iya, nanti itu banyak liputannya. Jadi ada liputan utama, liputan khusus. Itu di media? Di media gitu. Nah, jadi gue ngumpulin tuh. Jadi gue sih nggak wawancara sama tokoh itu. Jadi gue wawancara dengan orang-orang yang berhubungan sama dia. Karena itu akan dibuat, dia kan tokoh nih. Jadi dia akan dibuat banyak lah beritanya. Serialnya. Tapi diterbitkan. Siap-siap kalau yang bersangkutan selesai. Iya, nah makanya itu pengalaman pertama nulis. Lumayan gue dapet honornya. Ya, lumayan itu kayak gimana? Ya untuk anak kuliah zaman dulu lumayan banget sih. Lumayan banget. Sekarang gini, kalau ada 3 kata nih yang menggambarkan sosok Mbak Lydia itu apa aja sih? Sosok karakter. Mungkin karakter, mungkin profesi. Oh, gue bilang gini, apa yang kita bisa lakukan itu kita lakukan. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Jadi maksudnya misalnya kan nih kayak Kang Harul. Kang Harul kan jago nih kalau ngevlog. Kayaknya gue enggak deh. Gue cuma bisanya nulis, makanya gue perdalam aja itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya itu aja lah yang ditekun. Kita lakukan. Jadi ahli di bidangnya. Iya. Yang kedua? Nggak usah sedih kalau kita nggak berhasil. Nggak usah sedih kalau kita nggak berhasil. Iya. Kenapa? Kok berkesan banget yang ini? Soalnya karena gini ya, kalau misalnya kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita nggak tahu kita udah posisi sampai mana sih. Karena di atas langit kan ada langit. Oh betul, gitu. Di atas langit pasti ada langit. Jadi kalau kita baru di level yang bawah udah itu cemen banget, udah sedih, terus kita nggak mau lagi gitu. Ya coba aja level pelan-pelan dari misalnya kayak nulis untuk buletin sekolah, terus kemudian naik lagi. Saya itu pernah kerja di mingguan, harian, bulanan, sampai majalah tahunan. Iya, jadi dan gue tuh sama sekali nggak tahu. Jadi maksudnya di buletin sekolah kan ya. Ternyata gue bisa nulis. Tadinya gue cuma disuruh bagian layout, yang cuma nempel-nempel. Betul. Nah, karena waktu itu nggak ada orang yang mau wawancara, ya gue lah yang turun. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, terus belajar. Nah, ini penting nih. Jadi karena pesan dosen.
Maksudnya gini, terus belajar itu meskipun kita saat ini mungkin ya sudah mencapai standar, Betul. tapi kita tetap terus belajar. Betul, betul. Nah, tentunya di bidang yang kita tekuni. Yang tekuni. Oke, netizen yang baik hatinya, kita udah dengerin nih kisah dari Mbak Lydia, sahabat gue banget. Dan gue yakin setiap manusia pasti punya cerita luar biasa yang kita bisa ngambil hikmah dan ngambil pelajaran. Tapi yang paling penting adalah tetap dan terus berbuat baik kepada semua Iya, orang. betul, setuju. Karena berbuat baik itu seperti tabungan. Seperti tabungan. Seperti tabungan. Dan kita nggak tahu kapan bunganya itu akan kita terima. Ya, tapi nggak usah tabungan, dipusingin. ya, Nggak usah dipusingin. tapi tabungan yang dewasa ya. Ya. Kalau tabungan anak-anak kan baru masukin bulan depan dipecahin gitu. Oke, netizen yang baik hatinya, terima kasih sudah mengikuti kisah Mbak Lydia, pengalaman hidupnya di Dosen Galau TV. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video selanjutnya, subscribe, jangan lupa komen, like gitu kan, share kalau seandainya itu bermanfaat bagi orang lain. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih Kang Aru. Sampai